Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? Hopefully you are fine. Okay, so today I'm going to give you the new material about the recount text. Before I give you the new material for this semester, I am going to give you two materials. The first is recount text and the second is about the song material. For this session, I would like to give you the new material about the recount text. Okay students, and for this material we have to learn about the 2 points. The first is you have to learn about the social function, generic structure and language features of recount text, and the second point is about the how to tell and read of recount text. Okay students, do you know what is the recount text? Okay, recount text is a text that telling the reader about the one story, action or activity, and recount text is a text which telling events or experiences in the past. Nah, jadi untuk pengertian dari recount text ini merupakan suatu teks yang menceritakan pengalaman ataupun kegiatan teman-teman di masa lalu. Nah, jika teman-teman ingin menuangkan cerita terkait dengan pengalaman ataupun kegiatan, maka teman-teman bisa menggunakan recount text ataupun text recount. What are the general structures of recount text? There are 3 points. The first is orientation, events, and reorientation. Orientation is a give reader background information about the needed to understand, such as who involved and happened it and where it happened. Nah, jadi untuk orientasi ini ataupun orientation merupakan suatu bagian yang pada generic structure ataupun bagian-bagian yang ada pada recount text, dan itu merupakan perkenalan siapa aja tokoh yang ada pada text recount, terus di mana kejadiannya dan tempatnya di mana. Dan biasanya untuk orientation ataupun orientasi ada pada paragraf pertama atau the first paragraph seperti itu. Okay, and the second point is about the events. Event is a series of events ordered in chronological sequence. Nah, jadi teman-teman untuk events ini merupakan isi pada text recount yang mengurutkan suatu kejadian. Jadi jika teman-teman ingin menuangkan suatu cerita ataupun menceritakan sesuatu terkait dengan pengalaman teman-teman, maka bagian isi yaitu events ataupun urutan suatu kejadiannya di situ, sequence events. Okay, and the third point is about the orientation. Orientation a personal comment about the event or what happened in the end. Nah, jadi teman-teman untuk reorientation ataupun isinya tuh penutup dari text recount itu merupakan suatu bagian terakhir yang ada pada paragraf ketiga. Nah, ini merupakan optional. Jika teman-teman ingin memasukkan reorientation, silahkan, jika tidak juga tidak apa-apa. Ini merupakan pilihan teman-teman, dan ini merupakan suatu kesan yang diberikan penulis kepada para pembaca. Jadi jika teman-teman ingin menjelaskan sesuatu, contohnya seperti misalkan teman-teman pergi ke Jogja, ketika teman-teman pergi ke Jogja merasakan hal yang sangat membahagiakan, mengesankan. Nah, itu merupakan reorientation pada recount text ataupun bagian ketiga pada recount text di paragraf ketiga. Okay, there are 2 purposes of recount text. The first is to retell the experience in past, and the second is about to describe and to delete experiences by telling the events in past. Nah, jadi teman-teman terkait dengan tujuan dari recount text ataupun text recount ada 2. Yang pertama adalah menceritakan terkait dengan pengalaman di masa lalu, dan yang kedua adalah menceritakan ataupun mendeskripsikan pengalaman teman-teman di masa lampau. Nah, jadi terkait dengan kegiatan yang masa lalu, teman-teman bisa menggunakan teks ini untuk menceritakan ataupun mendeskripsikan pengalaman teman-teman di masa lalu ataupun masa lampau. Okay, and language features of recount text.
apa aja unsur kebahasaan dari recount text ataupun text recount. There are language pictures of recount text. The first is using simple past tense. Contohnya seperti work, terus drank, or slept. Nah, untuk penggunaan tenses yang digunakan untuk text recount, teman-teman harus menggunakan simple past tense. Karena kejadiannya sudah lewat, maka tenses yang digunakan adalah verb to ataupun simple past tense. Yang kedua adalah temporal sequence. Apa aja keterangan waktu yang ada pada recount text, seperti on Monday, on Wednesday, seperti itu. Itu merupakan suatu temporal sequence of recount text. Okay, and the third point is about the using participant. Siapa aja tokoh yang ada pada text recount? Contohnya misalkan I as the writer. Karena penulisnya adalah I ataupun saya, maka orang ataupun partisipan yang ada pada recount text yaitu I ataupun saya. And the last is about the conjunction. We have to use conjunction ataupun kata hubung seperti then, sebelum gitu kan, before, dan after. Okay students, and today I'm going to give you the one text about the recount text. You have to know about the gender structure, language features, and social function of recount text. And this is the example of recount text. Let's identify of recount text. Let's go. Oke teman-teman, ini merupakan contoh dari recount text ataupun text recount. The title of recount text is Climb Mount Merapi, yaitu mendaki gunung ya teman-teman ya. Nah di sini ada 3 paragraf. Yang paragraf pertama terkait dengan orientation ataupun orientasi, yang berarti pembukaan. 2 days ago, I went to the Merapi Mountain. It was the first time I climbed the mountain. Nah, itu merupakan kalimat yang menunjukkan terkait dengan orientation ataupun pembukaan, karena yang berarti dari kalimat tersebut yaitu 2 hari yang lalu aku pergi ke Gunung Merapi. Nah, itu merupakan suatu contoh terkait dengan orientation. Okay, students. These are the general structures of recount text. There are 3 parts. The first is orientation, event, and reorientation. For the orientation is 2 days ago I went to the Merapi Mountain. It was the first time I climbed the mountain. I did it with some of my friends. We start climbing at 8 p.m. It was so dark and we only used flashlight to get the way. I felt no worry because all of my friends were professional climber. I just followed their instruction. Nah, itu merupakan suatu orientasi ataupun orientation yang berarti pembukaan pada recount text, yang berarti 2 hari yang lalu aku pergi ke Gunung Merapi. Itu merupakan pertama kalinya aku akan melakukan pendakian gunung. Aku melakukannya bersama dengan teman-teman. Kami mulai melakukan pendakian pada pukul 8 malam. Situasi sangat gelap, gulita, dan kami hanya menggunakan lampu senter untuk mencari jalur pendakian. Aku tidak merasa khawatir karena teman-temanku merupakan para pendaki profesional. Aku hanya tinggal mengikuti instruksi mereka saja. Nah, itu merupakan pembukaan pada suatu teks. Maka paragraf pertama yaitu orientation ataupun orientasi of recount text dari text recount. Oke, untuk paragraf kedua yaitu terkait dengan event. We climbed slowly and enjoyed the night there. After 7 hours walking in the dark, we could reach the top of the mountain. Nah, itu merupakan suatu bagian terkait dengan event ataupun isi dari paragraf tersebut itu apa. Kita artikan ya teman-teman ya. Kami mendaki perlahan-lahan dan menikmati waktu kami di sana setelah 7 jam perjalanan. Akhirnya kami sampai di puncak. Jam menunjukkan pukul 3 pagi. Ternyata kami tidak sendirian. Banyak orang yang ternyata sudah sampai di puncak gunung. Sebelum kami datang, kami menunggu matahari terbit sambil memasak makanan dan membuat minuman hangat untuk mengembalikan tenaga kami. Kami juga bernyanyi bersama, bertukar
cerita serta berkenalan dengan orang-orang baru di sana. Nah, itu merupakan suatu sequence chronological, yaitu urutan suatu kejadian di puncak gunung tuh ngapain aja. Nah, itu merupakan suatu events ataupun isi pada recount text karena mengurutkan suatu kejadian selama di gunung itu seperti apa. Okay, and the third or the last paragraph it's about the reorientation, yaitu after all that was my great experience I had ever had. Nah, itu merupakan suatu kesimpulan pada teks recount yang berarti selebihnya pengalaman tersebut merupakan pengalaman hebat yang pernah aku alami. Nah, itu merupakan suatu general structure of recount text. Yang pertama adalah orientation, yaitu suatu bagian yang ada pada paragraf pertama. Yang kedua event, yang bagian kedua pada paragraf recount text yang berjudul Climb Mountain. And the last is reorientation, yaitu suatu kesimpulan yang sering muncul pada kalimat akhir atau pada paragraf akhir ataupun paragraf ketiga. Okay, and there are four language features of recount text. The first is using simple past tense or using action verb. Karena recount text ini merupakan suatu kegiatan yang sudah dialami, suatu kejadian masa lampau, maka teman-teman harus menggunakan simple past tense. Contohnya seperti went, was, climbed, did, used, felt, were, followed. Nah, itu merupakan suatu perubahan tenses yang dari verb 1 menjadi verb 2 ataupun past tense. Nah, sudah bisa teman-teman lihat ya pada teksnya yang warna merah. Kata-kata yang warna merah itu merupakan suatu simple past tense, yaitu penggunaan pada simple past tense. Jadi teman-teman tahu nih perbedaan antara warna merah itu apa. Untuk warna merah yaitu simple past tense, untuk warna biru merupakan temporal sequence, yaitu penggunaan keterangan waktu ya. Nah, yang pada paragraf ditulis dengan ataupun diwarnain dengan warna kecoklatan, kuning kecoklatan, itu merupakan focus on specific participant yang ditulis sebagai I, the writer, penulisnya itu I, orang pertama. Dan yang terakhir adalah using the conjunctions, yaitu penggunaan kata hubungnya apa saja. Di situ diwarnain dengan warna pink muda ya, yang diwarnain dengan warna pink. Contoh katanya seperti before or after. Okay, students, and the conclusion about this material of recount text, we have to know about 3 points. The first is language features. Language features itu merupakan unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan apa yang sering digunakan pada recount text ataupun text recount? Yang pertama adalah penggunaan simple past tense. Nah, teman-teman harus tahu terkait dengan tenses. Past tense itu apa saja, seperti kayak want, terus kayak stayed, and slept. Seperti itu merupakan verb 2 ataupun simple past tense yang sering digunakan pada recount text. Terus penggunaan adverb ya, penggunaan keterangan waktu, dan juga conjunction ataupun kata hubung. Nah, itu merupakan language features of recount text. And the second point is about the generic structure ataupun poin-poin yang apa aja yang ada pada text recount, seperti orientation. Orientation itu merupakan pembukaan ataupun pengenalan. Yang kedua terkait dengan events, merupakan isi yang ada pada cerita tersebut itu apa. Yang terakhir reorientation, yaitu penutup. Dan untuk reorientation ini merupakan optional, bisa ditulis ataupun tidak. Itu pilihan, bisa ditulis atau enggak ya, di teman-teman aja. Dan yang terakhir adalah tujuan apa aja yang ada pada recount text. Jika teman-teman ingin menceritakan suatu pengalaman ataupun kegiatan yang sudah lampau, maka ini merupakan fungsi dari recount text. Dan recount text ini merupakan suatu teks yang ingin teman-teman ceritakan di pengalaman yang masa lalu, seperti itu. Terima kasih banyak, and thank you so much. Thank you for watching this video, and I am sorry if I have a mistake. Thank you so much. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.